Pertama-tama yang kami hormati Bapak Bupati Bekasi, Bapak Haji Eka Supriyatmaja. Terima kasih Pak Bupati telah hadir di acara koperasi, karena koperasi adalah asasnya gotong royong, Pak. Koperasi itu punya kesetiaan. Jadi alhamdulillah ini membuktikan bahwa kita cinta sama Kabupaten Bekasi. Jadi kita membangun supaya Kabupaten Bekasi ekonominya terangkat melalui koperasi. Terima kasih, Pak. Yang kami hormati Pak Jamin beserta jajaran pengurus pengawas SPSI. Yang kami hormati Pak Ian, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi. Yang kami hormati Pak di pihak manajemen, Pak Jarsuda Pever. Yang kami cintai, kami banggakan orang tua kami dari Polres dan dari Kodim. Yang kami hormati perwakilan dari Kecamatan Cikarang Barat dan perwakilan dari desa dan perwakilan undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya. Pada hari yang berbahagia ini, saya merasa bangga sebagai wadah dari seluruh gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi, yang mana salah satunya ini yang pertama, Pak, koperasi pertama yang mau keluar usaha di luar perusahaan. Saya berkali-kali, Pak, di Epson, saya bilang ngapain punya duit 31 miliar tapi tidak punya dampak buat masyarakat Bekasi. Buat apa? Saya bilang kan gitu. Nah akhirnya alhamdulillah karena koperasi Pak Tambunan, koperasi itu beda, punya kesetiaan. Jadi mereka bergabung membuat forum FK3B, Forum Koperasi Karyawan Kabupaten Bekasi. Nah karena saya dengan teman-teman sudah berhasil di Kerawang, kita bikin Tomiko, toko milik koperasi Kang Ihin Solihin. Pada saat itu di sana kita alhamdulillah Bu Selika respon, dan alhamdulillah saya khususnya menjadi distributor pupuk di Kabupaten Kerawang untuk mengelola pertanian di sana. Nah itu, jadi di sini koperasi hadir untuk membantu pemerintah. Makanya saya dengan Mas Jamin, dengan teman-teman yang lain di Kopkar, tolong manajemen bantu, jangan di dalam terus usahanya. Nanti kalau misalkan sudah purna bakti tidak punya apa-apa, akhirnya tetap aja aset jadi perusahaan, duit aja banyak, ya. Jadi saya teman-teman alhamdulillah nih BJB kita punya program dengan BJB yaitu KCR, kredit cinta rakyat, Kang. Itu bunganya cuma 9% ya. Jadi saya dengan gubernur kemarin udah launching di Senbik, Sentral Bisnis Koperasi di Soekarno-Hatta. Ini membuktikan bahwa koperasi adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk mengangkat harkat derajat ekonomi rakyat pedesaan, ya. Jadi sekali lagi Pak Bupati, terima kasih banget. Bupati sudah support koperasi. Ini anggotanya 1000, Pak. Alhamdulillah SPSI pun bendahara saya Bu Ai kebetulan bendahara SPSI, dia bendahara FKPPI Kabupaten Bekasi. Jadi beliau saya suruh gerak ke kopkar-kopkar agar berani migrasi keluar untuk buka usaha. Sehingga Pak Jamin, terima kasih, ini sudah menjadi launching dan alhamdulillah dihadiri orang nomor 1 di Kabupaten Bekasi. Semoga ini adalah langkah awal peregangan Kabupaten Bekasi 2 kali tambah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pimpinan PT Fajar Surya Wisesa dari pihak manajemen, yang saya hormati ketua dan pengurus koperasi
karyawan Surya Abadi beserta anggota. Yang saya hormati Ketua Dekopindah Kabupaten Bekasi, Bang Haji Toto, yang tadi menyampaikan sambutannya yang cukup luar biasa. Jadi bahasanya sama, Pak. Sama-sama orang Bekasi, intonasinya sama seperti ini. Yang saya hormati unsur Forkopinda atau yang mewakili Pak Kapolres, Pak Dandim, dan dari ini. Yang saya hormati Kepala Dinas UMKM, pimpinan BJB dan BRI. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu dalam acara yang luar biasa dan suasana yang luar biasa pula. Karena memang sejak pagi tadi keluar dari rumah udah mendung, cuacanya cukup luar biasa dalam kegiatan yang luar biasa pula. Apresiasi saya tinggi-tingginya terhadap Koperasi Banjar Surya Wisesa ini, karena memang waktu datang ke rumah saya luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan semangat ini menjadikan koperasi lebih maju lagi. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Kabupaten Bekasi ada beberapa fokus yang memang hari ini sedang kita laksanakan betul terhadap pembangunan di Kabupaten Bekasi. Ada masalah kita perbaikan masalah pendidikan, kesehatan, terus infrastruktur, termasuk bagaimana perekonomian yang ada di Kabupaten Bekasi. Melalui koperasi ini, saya ingin terjalin sebuah kemitraan. Pengusaha juga harus mau ikut campur, termasuk kita pemerintah daerah. Kita bagaimana memberdayakan koperasi dan UKM. Nanti besok APBD Kabupaten Bekasi juga akan belanjanya ke koperasi dan UKM. Kemarin saya sempat hitung-hitung, Pak. Kabupaten Bekasi ini urusan makan minum ATK saja 250 miliar. Nah, kalau kita belanjakan ke koperasi dan UKM, ini luar biasa perputaran uang yang nantinya berdampak kepada daya beli masyarakat yang cukup luas. Nah, termasuk perusahaan-perusahaan juga tadi harus mau keluar, ya kan? Koperasi-koperasi yang ada harus mau nanti yang berdampak kepada ekonomi masyarakat. Karena memang sekarang ini kita sedang pandemi. Ke depan tentu saja pandemi ini akan berakhir. Bagaimana kita merecovery pasca COVID ini, dengan bagaimana ekonomi kita harus pulih kembali. Makanya tadi melalui koperasi ini kita memang ingin tadi masyarakat ekonominya lebih baik lagi. Ini anggotanya ada berapa, Pak? 1.700. Luar biasa. Nah, ini tentu saja dengan anggotanya yang 1.700 ini, yang tentu saja harus ada dampak positifnya buat nantinya karyawan dan koperasi itu sendiri. Jadi sekali lagi apresiasi dan setinggi-tingginya terhadap apa yang dilakukan kepengurusan koperasi yang ada di PT Banjar itu. Saya barangkali tidak panjang lebar karena tadi sudah banyak disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat, dan dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Wisma Koperasi Karyawan Surya Abadi KKSA, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Mohon maaf apabila ada kata yang belum berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hari ini saya meresmikan Wisma Koperasi yang ada di PT Fajar Surya Wisesa. Tentu saja koperasi ini sangat membantu sekali dalam rangka perbaikan ekonomi masyarakat. Apalagi di era pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini akan berakhir dan recovery terhadap pasca Covid tentu saja dengan bagaimana kita mengoptimalkan koperasi dan UKM yang ada di Kabupaten Bekasi. Ini adalah salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap koperasi yang intinya ingin koperasi yang ada memang betul-betul nanti berdampak secara ekonomi untuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Selain sektor industri, penggalaan koperasinya di sektor apa saja, Pak Bupati? Ya, terkait dengan tadi sudah ada beberapa yang dikerjasamakan, bukan hanya saja di perusahaan, tetapi sudah mulai bagaimana keluar dari perusahaan itu untuk bekerja sama dengan para UKM yang ada di Kabupaten Bekasi. Terima kasih, Pak. Terkait dengan koperasi yang ini kan, Pak, boleh tahu asal muasal dari pertama kali berdirinya sampai sekarang, Pak? Ini seperti apa? Oh ya, kalau koperasi kami, koperasi karyawan Surya Abadi PT Fajar Surya Wisesa itu berdiri dari tahun 1992. Kami selama ini masih bergerak di bidang di dalam perusahaan aja. Usaha kami itu ada di retail sama simpan pinjam. Nah, di tahun 2020 kita sudah mulai launching di RAT, itu kita sudah canangkan bahwa program kerja kita harus ada usaha di luar dari koperasi. Karena kita juga yang pertama ingin bermanfaat bagi masyarakat di luar juga. Yang kedua kita juga bisa menyerap tenaga kerja yang ada di Bekasi. Alhamdulillah dengan berdirinya toko kami dan Wisma Kakesa serta catering ya, kita sudah bisa menyerap sampai 21 tenaga kerja untuk saat ini. Dan tenaga kerja kami sendiri yang sudah ada itu ada 6 orang. Langkah-langkah untuk peningkatan ke depannya, Pak? Iya. Langkah-langkah peningkatan ke depannya? Langkah-langkah ke depan saya tetap berfokus bahwa aset kami itu harus bergerak. Kita seperti yang dibilang oleh Bapak Ketua Dekopinda tadi, bahwa koperasi jangan sampai asetnya itu diam aja, ya kan? Cuma punya duit banyak, cuman usahanya nggak ada, usaha di luar nggak ada, manfaat bagi masyarakat di luar juga nggak ada. Makanya untuk langkah ke depan kita lebih fokus di mana aset kita bisa berkembang di luar. Jadi kita berbisnis di luar anggota. Dampak terhadap anggota sendiri, Pak? Iya, dampak dari anggota sendiri otomatis yang pertama, kita tiap tahun pasti ada namanya koperasi itu ada pembagian selisih hasil usaha atau sisa hasil usaha. Nah di sini kita ingin sisa hasil usaha kita itu meningkat. Kalau kita berbisnis dengan